Oke, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Isher monoalfabetik. Isher monoalfabetik merupakan bagian ilmu kriptografi klasik dari metode monoalfabetik cipher. Nah, monoalfabetik cipher ini diperkenalkan oleh seorang ilmuwan dari Arab yang bernama Abu Al-Kindi di dalam bukunya yang berjudul Manuscript on Deciphering Cryptography Message yang dipublikasikan pada abad ke-9. Monoalfabetik ini memiliki 3 varian. Ada pixel monoalfabetik, ada Isher monoalfabetik, dan general monoalfabetik. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang Isher monoalfabetik. Nah, Isher monoalfabetik itu memiliki cara kerjanya ya. Cara kerjanya yaitu kita memiliki sebuah keyword atau kata kunci yang menggunakan suatu kata atau kelompok kata dengan menghapus angka atau huruf yang sama yang kemudian dilanjutkan dengan huruf atau angka yang belum ada di keywordnya. Oke, maksudnya gimana? Maksudnya kita memiliki keyword. Keyword sebuah kata kunci ya, kata kunci. Misalkan kita mempunyai keywordnya kata saya. Nah, keyword saya ini pertama kita jadikan sebuah cipher. Nah, dalam membuat ciphernya, kita menghapus huruf yang sama dari keyword saya. Nah, dari kata saya itu kan ada huruf yang sama yaitu A. Maka kita hanya mengambil satu huruf A yaitu huruf yang pertama. Jadi kita mempunyai cipher S A Y. Nah, selanjutnya kita lanjutkan dengan huruf abjad atau huruf plain text-nya. Kita mempunyai huruf plain text-nya huruf abjad A sampai Z. Maka kita tambahkan ke ciphernya kecuali huruf S, A, Y karena sudah ada di keyword ya. Kita sudah mempunyai huruf S, A, Y dari keyword. Oke, untuk lebih jelasnya mungkin kita ke contoh saja ya. Oke, di sini kita mempunyai contoh dengan kata kunci Rosad Andi Pratama. Dengan plain text-nya huruf abjad A sampai Z. Nah, ciphernya seperti apa? Ciphernya kita memiliki keyword yaitu Rosad Andi Pratama. Langkah pertama dari keyword tersebut kita buatkan cipher, yaitu pertama kita hapus huruf atau angka yang sama dari keywordnya. Nah, kita kan punya keyword Rosad Andi Pratama. Di situ ada beberapa huruf yang sama, yaitu huruf A, terus ada huruf D, terus ada huruf A, ya A itu ada 4 di sini, ada 3 di sini. 4 ya. Terus kita hapus lagi, ada lagi enggak yang sama? Rosad Andi R, di sini R ada yang sama. R. Oke, setelah ada yang sama, kita hanya mengambil yang pertama saja ya. Di sini ada Rosad, di dalam kata Rosad nggak ada yang sama. Nah, di sini ada A, kita hapus. Terus ada R, kita hapus. Terus A lagi, A lagi, A lagi. Nah, berarti kita memiliki ciphernya yaitu RROSAD. Terus oh iya ini D juga ada yang sama ya. Oke, jadi kita punya ciphernya yaitu ROSAD
NIPTM. Maka kita masukkan ke chippernya. Nah, setelah itu kita masukkan huruf abjadnya, plainnya A sampai Z, kecuali huruf yang sudah kita ambil dari kata kunci. Yaitu ada huruf apa saja di sini? Ada huruf B, C, terus ada huruf E, ada huruf F, G, H, Z, K, L, E, L, O, P, O, Q, R. R udah ada ya. Kita masukkan saja ya. Seperti T. T ada ya. T sudah ada, berarti U di sini. U yang belum ada, V, W, X, Y, Z kita masukkan. Intinya jangan sampai ada yang sama di chippernya ya. Di sini jangan sampai ada huruf yang sama. Di sini nih, jangan sampai ada huruf yang sama. Nah, selanjutnya kita dapat melakukan enkripsi pada plaintext teknik informatika. Nah, setelah itu kita kan sudah punya chipper ya. Nah, kita buat chipper teks dari teknik informatika ini. Mengacu pada ini. Caranya bagaimana? Oke, kita lanjutkan. Oke, di sini kita punya huruf abjad ya, atau plain text-nya ya, plain text abjadnya A sampai Z. Terus kita punya juga chipper dari keyword Rosa Dandi Pratama. Kita buat seperti ini. Pertanyaannya kan kita punya plain text teknik informatika. Chippernya itu seperti apa? Oke. Caranya kita luruskan. Bukan luruskan ya. Oke, caranya kita cari huruf yang ada di plain text ini, teknik informatika, cocokkan ke cari posisi pada huruf abjad. Nah, kita punya huruf T. T itu berada di mana? T berada di sini. Nah, ini T kita luruskan dengan ini, dengan chipper ya. Dengan chippernya dari keyword Rosa Dandi Pratama, yaitu kita ambil Q. Nah, kita ambil Q, kita masukkan ke chipper text. Q. Selanjutnya kita ada E. E di sini, E lurusnya dengan D di sini. Masukkan D. Terus K lurusnya dengan B. Kita masukkan B. Terus ada N, kita luruskan. Ternyata lurusnya dengan K dengan B. Terus N lurusnya dengan F. I dengan B. I dengan T. I dengan T. Terus K. K mana K? K lurusnya dengan B. Begitu seterusnya ya. Informatika juga sama. Kita luruskan. Letak I di mana? Letak I kan di T. Terus sampai ke teknik informatika huruf akhirnya, yaitu di sini A. Oke. Kita masukkan ya. Ini I lurusnya dengan T, F, N, G, K, E, R, Q, T, B, R. Nah, jadi kita dapat ini chipper text dari teknik informatika. Ini kita sudah mengamankan kata informatika dengan chipper ini. Jadi user lain tidak mengetahui kalimat sebenarnya, disembunyikan oleh huruf-huruf
acak ya. Oke, di sini kita sudah tahu caranya ya, jelas ya mungkin ya teman-teman. Oke, selanjutnya bagaimana cara mendeskripsikannya atau membuatnya bisa terbaca kembali setelah kita membuat chippernya. Misalkan kita menemukan sebuah chipper ini yang ternyata ini user monoalfabetik. Caranya gimana supaya kita bisa mendeskripsikan lagi, bisa terbaca kata acak ini menjadi teknik informatika. Caranya seperti apa? Nah, ini caranya kita harus mengetahui kata kuncinya terlebih dahulu. Kata kuncinya, tadi kan kata kuncinya Rosad Andi Pratama. Nah, setelah kita tahu kata kuncinya, selanjutnya kita buat chipper dari kata kunci. Nah, kita dapat ini kan. Kita setelah dapat chipper dari kata kunci, selanjutnya kita tinggal balikan. Tadi kan kita mencocokkan plain text dengan plain text abjad. Plain text informatika dengan abjad. Nah, sekarang kita cocokkan chipper text dengan chipper dari keyword. Yang ini, yang bawah. Yang ini cocokkan dengan yang bawah ini. Nah, di sini kan ada Q. Lurus Q di mana? Nah, ini Q kan. Nah, selanjutnya lurusnya dengan huruf apa? Huruf T. Kita dapat T. Terus D. D di mana? D di sini. Lurusnya kemana? Huruf ke E. Nah, sampai ketemu kalimatnya ya. Sampai teknik informatika terbaca. Oke, sampai di sini jelas ya teman-teman. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk saya dan untuk teman-teman semuanya. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar. Thank you for watching ya teman-teman.